Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Kimim, berpijak dari Kitab Yesaya pasal 7, ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Ada 3 pertanyaan yang diajukan, dan kita tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang dapat kita pahami tentang janji kedatangan Sang Immanuel menurut Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17? Di sini, dari pertanyaan ini, kita diminta untuk memberikan pemahaman kita. Apa yang dapat kita pahami tentang janji kedatangan Sang Immanuel? Dan pemahaman itu dibangun dari kesaksian Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Nah, saudara sekalian, kita harus paham dulu latar belakang tentang janji kedatangan Sang Immanuel. Janji ini sesungguhnya berasal dari Allah sendiri. Jadi Yesaya adalah penyambung lidah Allah. Yesaya menyampaikan janji kedatangan Sang Immanuel ini. Janji ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz dan bangsa Israel yang sedang dipimpinnya kala itu. Yesaya menyuarakan tentang hal ini, menyuarakan tentang kedatangan Sang Immanuel. Pertanyaan kita, mengapa sampai Nabi Yesaya menyampaikan berita tentang kedatangan Sang Immanuel ini? Bagaimana sesungguhnya situasi dan kondisi umat kala itu? Saudara, ada 2 hal yang menjadi konteks hadirnya berita tentang Sang Immanuel ini, tentang kedatangan Sang Immanuel ini. Yang pertama, di kala itu tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera. Mengapa? Karena di kala itu, kerajaan Israel Selatan yang dipimpin oleh Raja Ahaz itu sedang terancam keberlangsungannya. Kerajaan Israel Utara dibawa kepemimpinan Pekah bin Remalia, dibantu oleh Resin, Raja Kerajaan Aram. Jadi ketika itu, situasi dan kondisi Ahaz dan orang-orang yang dipimpinnya tidak ada damai sejahtera. Tidak ada. Bagaimana bisa mendapatkan damai sejahtera? Di luar tembok kerajaan ada tentara-tentara yang siap menyerangnya. Dalam situasi dan kondisi yang seperti itulah, berita tentang kedatangan Sang Immanuel disuarakan oleh Nabi Yesaya. Kemudian pada saat itu juga, Ahaz dan orang-orang yang dipimpinnya sedang berada di dalam ketakutan yang hebat. Mengapa? Mereka sedang berpikir bagaimana bisa menyelamatkan diri. Karena tentara kerajaan Israel Utara dan tentara kerajaan Aram siap menyerang mereka. Dalam situasi dan kondisi, ketika ada ketakutan di hati Ahaz dan orang-orang yang dipimpinnya, berita tentang Sang Immanuel itu disuarakan. Jadi sesungguhnya, dengan berita ini, Tuhan mau meneguhkan hati Ahaz dan orang-orang yang dipimpinnya agar berpaling kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Maka jaminan keselamatan yang bersumber dari Tuhan itu pasti akan dinyatakan. Tetapi sampai akhir hidupnya Ahaz tidak bertobat. Dia tetap menyembah berhala. Dan karena itu dia tidak menikmati jaminan Tuhan ini. Saudara, Immanuel merupakan pertanda dari Tuhan. Tandanya seorang perempuan muda mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian anak itu diberi nama Immanuel. Immanuel artinya Allah bersama kita. Allah beserta kita. Itu berarti Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang jauh di seberang sana. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dekat dengan kita. Ada bersama-sama dengan kita. Itulah Immanuel. Nah, berita tentang kedatangan Sang Immanuel ini yang disuarakan di zaman Raja Ahaz merupakan berita sukacita. Dan berita ini pada akhirnya menjadi nubuatan mesianik, di mana akan datang seorang Mesias yang akan membawa sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan. Immanuel itu
cara hidupnya sederhana. Hal itu dapat kita baca di dalam ayat yang ke-15 dari kitab Yesaya pasal 7. Demikian bunyinya. Ia akan makan dadi. Dadi itu susu yang dikentalkan. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Itulah gaya hidup Sang Immanuel. Gaya hidup yang sederhana, dia makan apa adanya. Nah, Immanuel itu pada akhirnya menjadi jelas ketika malaikat Tuhan dari sorga datang menjumpai Yusuf melalui mimpi. Dia menjumpai Yusuf dan berkata kepada Yusuf bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dan anak laki-laki itu akan dinamakan Immanuel. Bacalah Matius pasal 1 ayat 23. Di sana jelas tertulis bahwa Sang Immanuel itu akan lahir. Jadi Yesus adalah Sang Immanuel yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Kelahiran Yesus adalah penggenapan janji Allah di zaman Nabi Yesaya. Nah, saudara sekalian, sekarang janji itu telah digenapi. Sang Immanuel telah datang. Dia tinggal bersama dengan manusia, hidup bersama dengan manusia, kemudian dia dibunuh. Dia mati, lalu dia bangkit, naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali dalam kemuliaannya. Kemudian dia berjanji, dia akan mencurahkan rohnya yang kudus. Janji Sang Immanuel ditepati. Pada hari Pentakosta, Yesus mencurahkan rohnya yang kudus. Dan sejak saat itu, Yesus menyertai kita di dalam rohnya yang kudus. Setiap orang yang beriman kepada Yesus, dia ada dalam penyertaan rohnya yang kudus. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia pernah ada di dunia, tinggal sebagai manusia. Dia adalah firman yang telah menjadi daging. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia pernah ada bersama-sama dengan manusia. Dan sampai saat ini dia ada bersama-sama dengan manusia di dalam rohnya yang kudus. Jadi jelas bagi kita, Immanuel itu telah datang dan Immanuel itu telah hadir dalam sejarah hidup manusia di dalam rohnya yang kudus. Dan Immanuel itu berjanji dia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Jelas bagi kita, kehadiran Sang Immanuel adalah membawa damai, membawa sukacita, dan membawa keselamatan. Yang kedua, mengapa orang Kristen gagal memahami janji kedatangan Sang Immanuel? Saya mencatat 4 hal penting. Yang pertama, orang Kristen itu ada yang malas belajar. Malas belajar, malas baca Alkitab, malas mendengarkan firman Tuhan. Ada orang Kristen yang seperti itu. Saya pernah membaca sejarah jemaat mula-mula. Di sana disebutkan bahwa jemaat mula-mula memiliki daftar dosa. Dan nomor urut 1 dalam daftar dosa mereka adalah kemalasan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jika engkau malas, ingatlah itu adalah dosa. Malas bekerja, malas belajar, malas berusaha, malas membaca kitab suci, malas mendengarkan firman Tuhan, itu adalah dosa. Dan banyak orang Kristen berada di barisan itu. Karena itu mereka tidak memahami makna kedatangan Sang Immanuel. Yang kedua, mengapa orang Kristen gagal memahami janji kedatangan Sang Immanuel? Karena orang Kristen tidak beriman. Ya, dia Kristen tetapi tidak beriman. Artinya, apa yang Tuhan katakan, dia tidak lakukan. Dia hanya numpang KTP Kristen, tetapi gaya hidup Kristen tidak dilakukannya. Karena itu dia sulit memahami makna kedatangan Sang Immanuel dalam kehidupannya. Yang ketiga, orang Kristen itu terlalu sibuk. Sibuk mengejar harta, sibuk mengejar uang, sibuk mengejar kenikmatan dunia. Materialisme dan hedonisme ada dalam hidupnya. Dan karena itu, dia gagal memahami janji kedatangan Sang Immanuel. Yang keempat, orang Kristen itu tidak membangun mesbah di rumahnya. Tidak membangun persekutuan di dalam Tuhan. Tidak membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan di rumahnya. Ingat perkataan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita bisa memahami tentang kedatangan Sang Immanuel. Bisa memahami dan mengenal dia secara pribadi. Jika kita mau bersekutu di dalam dia. Perumpamaan yang Yesus berikan itu sangat indah.
Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting tidak mungkin berbuah jika dia tidak melekat pada pokok anggur. Nah, itulah jawaban atas pertanyaan nomor 2. Nomor 3, bagaimana perwujudan sikap hidup kita dalam memahami kedatangan Sang Immanuel? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Kita harus memahami bahwa kehadiran Immanuel itu membawa damai, sukacita, dan keselamatan. Itu berarti kehidupan kita dipanggil untuk mengikuti cara hidup dari Sang Immanuel. Karena itu bagaimana kita menjalani kehidupan, saya mencatat ada 4 hal. Yang pertama, hiduplah dalam damai sejahtera. Hiduplah dalam damai sejahtera. Dan jadilah pribadi yang selalu membawa damai sejahtera. Bukan membawa kekacauan dalam kehidupan. Pastikan di mana ada dirimu, di situ ada damai sejahtera. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Itu berarti jika hidup kita tidak membawa damai, kita tidak pantas disebut anak-anak Allah. Yang kedua, hiduplah bersukacita, karena kehadiran Sang Immanuel itu membawa damai, membawa sukacita, dan membawa keselamatan. Dialah penyelamat kita. Karena kita punya penyelamat, maka kita harus bersukacita. Dosa kita telah ditebus olehnya. Yesus telah mati demi keselamatan kita. Bersukacitalah. Ini adalah anugerah yang sungguh besar nilainya. Yang ketiga, hiduplah mengucap syukur. Mengapa? Karena hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Kita selamat itu pun adalah anugerah Tuhan. Itu semua kebaikan Tuhan. Jadi kita hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sedang mengalami kebaikan Tuhan. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dan karena itu mengucap syukurlah senantiasa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mengucap syukurlah. Yang keempat, hiduplah dalam pengharapan. Mengapa? Karena Sang Immanuel telah datang. Dan dia telah memberikan kepastian. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah sebuah kepastian yang diberikan oleh Sang Immanuel. Dia telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Menjemput orang-orang yang beriman kepadanya memasuki rumah Bapa. Berbahagialah orang yang bertahan sampai akhir hidupnya. Karena mereka akan mendapatkan mahkota, mereka akan memasuki rumah Bapa. Karena itu, berpengharapanlah. Jalanilah kehidupan yang berpengharapan. Seberat apapun pergumulan yang sedang engkau hadapi, jangan pernah lepaskan pengharapanmu. Tuhan senantiasa menjadi penolongmu. Demikian jawaban atas pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Mintalah hikmat Tuhan agar Dia senantiasa menolong kita, membuka pikiran kita untuk memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.